bentuk aljabar bab 2. Di sini materinya bentuk aljabar. Tentu harus kita mengetahui dulu apa arti daripada aljabar ini. Aljabar ini merupakan sangat penting di dalam kehidupan masyarakat. Ya, pengertian daripada aljabar pernah kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, sering dan bahkan kita buat contoh di dalam kehidupan sehari-hari. 2 ayam ditambah 3 bebek. Ya, apa yang bisa kamu analisa di sana? 2 ayam dengan 3 bebek. Apa yang bisa kamu analisa? Tentu di sana ada terdiri angka, ada terdiri dari huruf, ya kan? Angka itu disebut dengan koefisien. Huruf itu disebut dengan aljabar atau variabel namanya. Jadi barulah kita masuk kepada komponen-komponen daripada aljabar yang dapat kita lihat. Apa tujuan pembelajaran ini? Ya. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk mengetahui atau menjadikan operasi di dalam bentuk penjumlahan. Ya. Yang kita selesaikan dengan di dalam bentuk aljabar ini penjumlahan harus kita buat dengan pemahaman yang mengandung koefisien dan variabel. Koefisien dengan variabel. Operasi dalam bentuk aljabar ini sering juga sudah kita gunakan di dalam pelajaran kelas 6 SD pun sebenarnya sudah ada ini, yaitu dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Itu juga masalah dalam bentuk aljabar. Untuk ini pemahamannya di dalam penerapan aljabar ini digunakan dalam kegiatan banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari, dalam jual beli, ya, dalam berbagai macam barang, penukaran barang itu juga termasuk dalam bentuk aljabar. Ya, kemudian cara menggunakan dalam kehidupan sehari-hari bentuk aljabar ini yaitu dengan menggunakan simbol-simbol di dalam variabel. Nah, coba kita lihat seperti yang sudah Bapak terangkan tadi. 2 ayam ditambah dengan 3 bebek. Di sana sudah tercakup di sana simbol. Simbol itu merupakan suatu variabel. Seperti apa? Perhatikan yang di papan tulis, ya. Di sana sudah dapat membuat tanda-tanda dan huruf-huruf di dalam penjumlahan seperti yang sudah Bapak terangkan tadi, seperti 2A ditambah 3B. Jadi penjumlahan itu dapat membuat dioperasikan di dalam bentuk perkalian. Contoh, A ditambah A itu sudah merupakan, jadi setelah dijumlahkan menjadi perkalian menjadi 2A. Berarti dia penjumlahan bisa sudah dia dioperasikan menjadi bentuk perkalian. Demikianlah untuk menentukan daripada bentuk aljabar ini. Kenapa harus belajar bentuk aljabar? Karena itu merupakan salah satu dasar mengetahui daripada apa yang kita pelajari di dalam bermatematika. Itulah kegunaan daripada bentuk aljabar. Kemudian bentuk aljabar ini adalah untuk mengetahui banyak permasalahan-permasalahan di dalam penjumlahan dan pengurangan, baik di dalam perkalian. Ya, bentuk aljabar ini berarti harus kita mengetahui variabel-variabel yang ada di dalam bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar ini lihat contohnya yang di Bapak tulis seperti 3A. Kalau kita operasikan ke dalam bentuk penjumlahan menjadi A ditambah A tambah A, maka dikatakan bentuk aljabar itu adalah penjumlahan, yaitu mengoperasikan kepada bentuk perkalian. Jadi 3A itu sama dengan dalam bentuk penjumlahan A tambah A. Kemudian di dalam penjumlahan kalau kita lihat seperti contoh
yang di papan tulis adalah merupakan perkalian yang ada di sana. Kalau perkalian itu Bapak kita lihat setiap variabel bisa dikalikan, sama atau tidak sama tetap dikalikan. Namun di dalam penjumlahan pengurangan harus dilihat dulu jenisnya variabelnya. Variabel itu maksudnya adalah hurufnya, ya. Jadi dalam penjumlahan dengan pengurangan itu harus sama baru dapat dijumlahkan, ya. Contoh seperti 2A ditambah dengan 3A, ya. Itu penjumlahannya dapat dilakukan apabila sudah variabelnya sama atau sukunya sama. Demikian juga dengan pengurangan. Jika variabelnya sama baru dapat dikurangkan. Namun di dalam perkalian variabelnya sama atau tidak sama itu tetap dikalikan. Jadi penjumlahan dengan pengurangan itu sama halnya, harus melihat variabelnya sama atau tidak baru dapat dijumlah atau dikurangkan. Nah, perhatikan kemana penjumlahan pengurangan bentuk aljabar. Coba lihat di sana. Ya. Nomor 1. Ya. Di sana ada A. Kemudian bentuk aljabarnya tertulis sana ada 2x. Ya. 2x itu 2 sudah merupakan bentuk aljabar. Kalau kita uraikan menjadi penjumlahan itu berubah menjadi x ditambah x sama dengan 2x. Kemudian yang B 3x, kalau kita uraikan kepada penjumlahan menjadi x tambah x tambah x. Kemudian A tambah B, jika kita jumlahkan itu yang disebut tadi adalah penjumlahan suku-suku yang sejenis, baru dapat dijumlahkan. Karena apa? Karena variabel yang dari bagian A dengan B sama dia, baru dapat dijumlahkan sama dengan A tambah B jadi 5x. Kemudian di sana B tambah A, nah, ini pun sudah sering kita buat ini pelajaran yang lalu. A tambah B sama dengan B tambah A, di sana pun demikian juga. A tambah B sama dengan B tambah A. Yang tadi tertulis dalam A di sana 2, B-nya 3x, berarti kalau B tambah A berarti B-nya di depan 3x-nya, maka di belakang ada 2x, maka di belakang dapat 5x. Seperti itu. Kemudian A kurang B. Kalau dilihat dalam tabel sana A yaitu 2x, B-nya 3x, A 2x berarti B 3x, berarti 2x dikurangi dengan 3x, berarti jawabannya menjadi negatif x. Selalu tidak dituliskan di sana negatif 1. Kenapa tidak ditulis negatif 1? Karena x itu adalah merupakan 1x. Itu makanya tidak pernah dituliskan 1. Karena dianggap negatif x itu berarti sudah 1x itu. Itu makanya tidak pernah dituliskan angka 1. Kemudian B dikurang A sama dengan x. Kita mana juga ada sama tertulis ini ada 3. Ada tertulis ada 2. Berarti 3 dikurang 2 jadi dapat 1x. Maka ditulis dengan cukup x-nya saja, 1 tidak perlu ditulis. Karena 1x sama dengan x. Kemudian contoh kedua juga dibuat sesuai dengan tabel yang di atas. Yang penjumlahannya lihat A dengan B lalu jumlahkan lalu kurangkan. Ada juga dengan kolom-kolom yang berikut yang belum terisi, seperti tabel yang di atas telah kamu buat untuk mengisi kolom-kolom yang masih titik-titik yang belum terisi. Ya. Demikianlah kira-kira untuk penjabaran daripada bentuk aljabar. Bagaimana? Kira-kira sudah bisa dibuat? Ya, coba dikerjakan dulu. Ini ada soal Bapak berikan, coba diisi dulu sesuai dengan kolom-kolom yang ada di papan tulis. Tapi sebelumnya ada yang kurang jelas mengenai bentuk aljabar dalam penjumlahan pengurangan dengan perkalian.
Coba agak bertanya dulu. Kalau masa yang ada yang kurang,